غدا نأتي ونعتمر ودمع الشوق ينهمر نلبي ملؤنا عطش فهذا اليوم منتظر غدا نأتي ونعتمر ودمع الشوق ينهمر نلبي ملؤنا عطش فهذا اليوم منتظر فهذا اليوم منتظر نطوف بصحن كعبتنا وللرحمن نفتقر ونحمد ربنا عودا حميدا ما به ضرر غدا ستزول غمتنا وينسى الداء والحذر ويغدو البيت ممتلئا بمن صلوا أو اعتمروا غدا نأتي ونعتمر ودمع الشوق ينهمر نلبي ملؤنا عطش فهذا اليوم منتظر. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Bapak Ibu yang kami hormati, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita berkumpul di tempat ini dalam rangka untuk manasik umrah keberangkatan tanggal 26, kemudian keberangkatan tanggal 2 dan tanggal 3. Di sini akan kita sampaikan yang pertama tentang manasik umrah, tata cara menunaikan ibadah umrah sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "Ittakhudhu anni manasikakum", hendaklah kalian mengambil tata cara manasik umrah maupun haji dariku. Hadis ini semisal dengan hadis yang berkaitan dengan solat. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kalian kama sebagaimana ra'aitumuni usolli. Kalian melihat aku solat. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Adapun yang kedua, nanti akan kita sampaikan tentang teknis keberangkatan atau rundown itinerary jadwal keberangkatan baik yang tanggal 26, tanggal 2 maupun tanggal 3. Baik, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullahu jami'an, untuk mempersingkat waktu maka kita akan menyampaikan hal yang pertama, yaitu tentang manasik atau tata cara umrah. Para ulama jelaskan syarat diterimanya sebuah amal, ya, gitu. Mohon maaf saya berdiri, ya, supaya nanti Bapak Ibu bisa melihat. Yang pertama, al-ikhlasu lillahi ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Bayyinah mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Tidaklah diperintah melainkan supaya mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bagaimana Rasulullah mengatakan dalam hadis, innamal a'malu bin niyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung dengan niatnya dan seorang akan mendapatkan apa yang diniatkan. Kemudian Rasulullah memberikan contoh, faman kana hijratuhu ilallahi war rasul. Barang siapa yang hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Wa hijratuhu ilallahi war rasuli. Maka dia mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ini adalah orang-orang yang berhijrah, beramal karena Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah SAW melanjutkan, wa man kana hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa hijratuhu ila ma hajara ilai. Barang siapa yang hijrahnya karena dunia atau wanita yang akan dinikahi, maka dia mendapatkan apa yang diniatkan tadi. Ini adalah contoh dari sebuah amalan yang karena selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia mendapatkan selain Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, hendaklah tatkala kita nanti menunaikan ibadah umrah senantiasa memperbaiki niat, menjaga niat supaya amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, mutaba'ah atau ittiba. Hendaklah seseorang tatkala menunaikan ibadah, semua amalan, ya dalam hal ini terkhusus umrah, sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man amila amalan laisa alai amrun fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal tidak perkaranya dari Nabi, tidak ada perintah, tidak ada contoh dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, fahuwa raddun, maka amal itu apa? Tertolak. Salat ada tata caranya, wudu ada tata caranya, umroh juga ada tata caranya. Itu yang harus kita perhatikan. Maka Al-Imam Al-Bukhari beliau mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amali. Hendaklah kita ini belajar memahami sebelum kita berkata maupun sebelum kita beramal. Jadi saya sangat sarankan kepada Bapak Ibu, hendaklah membaca, mendengarkan atau melihat di YouTube tentang tata cara manasik umroh yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga nanti tatkala kita menunaikan ibadah umroh sudah mempunyai ilmu terlebih dahulu. Baik Bapak Ibu, jadi dua syarat itu harus terpenuhi. Kemudian ini adalah perintah untuk menunaikan ibadah umroh dan fadilah, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, ikutkanlah umroh kepada haji karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa. Sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak, sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali jannah. Ya. Ini adalah di antara faidah, di antara keutamaan seseorang yang menunaikan ibadah umroh. Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala
memberikan balasan kepada hamba-hambanya yang melaksanakan ibadah, amalan, supaya seseorang termotivasi. Memang ketika kita umroh, lebih banyak kita ini apa? Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Ampunan atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Secara umum Allah Subhanahu wa taala mengatakan innal hasanat yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya kebaikan yang dilakukan, yang kita kerjakan, yudhibnas sayyiat, akan menghilangkan, menghapuskan apa? Kejelekan-kejelekan. Semua amalan, puasa, sholat, zakat, kemudian wudu dan lain sebagainya. Baik, lanjut Mas. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apa itu umroh? Ya. Bagaimana di sini dijelaskan, umroh adalah kita ini berkunjung ke Baitullah yang ada di Mekah untuk melakukan serangkaian ibadah dengan amalan-amalan yang sudah ditetapkan. Jadi di sini kita berkunjung ke Baitullah Al-Haram melaksanakan ibadah, amalan yang sudah ditetapkan. Baik. Utamanya sebagaimana yang telah tadi dijelaskan, ya, di sini juga ditambahkan lagi al umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Ya. Umrah satu dengan umrah yang lain akan menghapus dosa-dosa di antara keduanya. Hari ini kita umrah, bulan depan umrah lagi, dosa kita hari ini sampai bulan depan maka diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, lanjut. Inilah ya amalan-amalan yang sudah ditetapkan dalam pelaksanaan ibadah umroh. Ya. Pertama syaratnya kita harus beragama Islam. Karena orang kafir nggak boleh masuk di tanah haram. Yang kedua berakal. Ya. Yang ketiga baligh. Walaupun anak kecil boleh umroh, tapi tidak wajib bagi mereka. Kemudian merdeka. Merdeka di sini artinya adalah bukan seorang budak. Karena kalau budak harus minta izin kepada tuannya. Kemudian yang kelima mampu untuk melaksanakan perjalanan ke Baitullah, baik secara maliyah, kemampuan finansial, badaniyah, sehat. Yang ketiga adalah rokibah. Rokibah itu artinya adalah ada yang mengangkut kita dari negeri kita menuju Baitullah. Baik dengan pesawat terbang atau zaman dulu dengan kapal. Maka kita bersyukur Bapak Ibu. Ya, bersyukur kita hidup di zaman yang umroh itu mudah. Tinggal naik pesawat 10 jam sampai di Madinah, aktivitas di Madinah, kemudian kita ke Mekah melaksanakan ibadah umroh. Zaman dulu berbulan-bulan. Bahkan saya pernah membaca sebuah literatur sampai 8 bulan untuk melaksanakan ibadah haji. Ya, tapi memang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu sesuai dengan kondisinya. Kondisi orang sekarang ini kalau lama tidak betah. Tapi kalau orang dulu apa? Mereka tahan banting. 8 bulan enjoy saja. Beda dengan kita. Memang karakternya beda. Sesuai dengan zamannya. Taib. Kemudian rukun, ya, rukun umrah ialah rangkaian amalan yang harus dilakukan ya, dalam ibadah
dan tidak dapat diganti dengan yang lain. Walaupun dengan membayar denda. Jadi dia tidak bisa, ya, tidak bisa. Oh saya nggak melakukan ini, saya tak bayar denda saja, kafaroh, dam dan lain sebagainya. Tidak boleh. Maka kita tidak boleh menghilangkan. Udahlah saya nggak usah berikhram, saya nggak usah tawaf, langsung sa'i saja. Tidak bisa. Ya. Kalau salah satu ini tidak dilaksanakan maka tidak sah. Namanya rukun itu harus dikerjakan. Baik, nanti akan dijelaskan ya ihram itu apa, ya. Kemudian tawaf, sa'i. Ihram itu seseorang ya memakai pakaian yang sudah ditetapkan, kemudian dia melafazkan niat umroh dan mengambil mikot ya di tempat yang sudah ditetapkan oleh syariat. Diucapkan ya, bukan di dalam hati. Labbaika umratan, labbaik Allahumma umratan. Ya. Maka ihram itu harus dilafazkan. Nanti Bapak Ibu akan dipandu ketika di mikot dari Madinah menuju Bir Ali. Setelah singgah di Bir Ali, memakai pakaian ihram, kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah, Masjidil Haram. Ya, dari mikot seseorang melafazkan niat umroh, labbaika umrotan atau labbaik Allahumma umrotan. Kalau untuk orang lain, labbaik Allahumma umrotan an fulan bin fulan. Misalkan saya membadalkan ya bernama Muhammad, labbaik Allahumma umrotan an Muhammad bin Muhammad, misalkan seperti itu. Baik. Adapun tawaf yaitu seseorang mengelilingi Ka'bah dimulai dari Hajar Aswad sampai nanti Hajar Aswad dihitung satu kali putaran dan akan diselesaikan pada 7 putaran untuk tawaf. Sa'i juga demikian. Sa'i dari Sofa menuju Marwah dihitung 1, Marwah ke Sofa dihitung 2. Demikian sampai 7 kali selesainya di Marwah. Jadi ngitungnya bukan Sofa Marwah Sofa 1, bukan. Sofa Marwah 1, Marwah Sofa 2, Sofa Marwah 3, ya, sampai nanti terakhir berhenti di Marwah. Kalau berhentinya di Sofa berarti keliru. Berhentinya sampai di Sofa, di Marwah, maaf. Kemudian wajib umrah ialah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah umrah. Bila tidak dikerjakan, umrohnya tetap sah. Akan tetapi harus membayar dam. Ya. Berdosa kalau disengaja, ya, meninggalkan dengan tidak ada udzur, yaitu ada 2 macam. Contohnya, ya, berihram dari mikot dan tahallul. Ini jika, ya, seseorang sengaja meninggalkan tahallul, maka dia terkena apa? Dam. Terkadang ada orang yang lupa, sudah selesai, ya, dia menunaikan ibadah umrah, tawaf sa'i selesai, langsung ke hotel ketiduran, lupa. Ya, bangun-bangun mandi, kemudian apa? Pakai pakaian berjahit. Padahal dia belum apa? Belum tahallul. Maka ini dia terkena dam.
Paham sampai sini ya Bapak Ibu? Ayo lanjut Mas. Ma'asyiral muslimin, ya, ini adalah mikot, ya. Jadi kalau kita umpamakan, ini Ka'bah ya. Ka'bah itu dikelilingi mikot. Mikot itu pusaran seperti ini. Ini dari penduduk sini, penduduk sini, penduduk sini, penduduk sini. Itu tidak ada mikotnya masing-masing. Ya. Dzul Khulaifah Bir Ali itu penduduk Madinah. Seperti kita nanti dari Madinah, mikotnya di Dzul Khulaifah atau sekarang namanya apa? Bir Ali. Kemudian Juhfah, Datul Iraq, Qarnul Manazil, Ya'lamlam. Ya. Penduduk Indonesia kalau dia langsung ke Jeddah untuk menunaikan ibadah umrah, maka mikotnya di Ya'lamlam. Di atas pesawat sudah berpakaian ihram, kemudian pas di Ya'lamlam dia melafazkan niat umrah, labbaika umratan atau labbaik Allahumma umratan. Ya. Tapi karena kita nanti ada di Madinah, maka mikotnya di Dzul Khulaifah. Lanjut Mas. Ya, ini niatnya ya. Ini niat ya. Ihram adalah niat jamaah haji atau umrah untuk memulai manasik dengan mengucapkan labbaik Allahumma umratan atau labbaika umratan, itu jika melaksanakan ibadah umrah. Jika melaksanakan ibadah haji, labbaika hajjan. Ya. Baik, karena kita umrah maka yang kita bahas labbaika umratan. Paham Bapak Ibu? Ya. Boleh dicoba untuk niatnya. Labbaika umratan. Ya, sekali lagi labbaika umratan. Ya, saya pikir mudah ya. Langsung Mas. Baik. Jadi ya flashback sebentar. Ya. Di sini ada sunnah-sunnah yang dikerjakan sebelum seseorang berihram atau sebelum seseorang melafazkan niat umrah. Baik, tatkala kita di Madinah, sebelum berangkat menuju Bir Ali, maka Bapak Ibu melaksanakan mandi besar. Ya, mandi besar itu secara singkat, seseorang berniat dalam hati untuk mandi besar sebagaimana mandi janabah, yaitu berwudu terlebih dahulu, kemudian meratakan air di atas kepala, kemudian mengguyurkan air di bagian yang kanan terlebih dahulu, kemudian bagian kiri, kemudian meratakan ke seluruh tubuh dengan menyela-nyela ya tangan, ya jari-jari tangan, ketiak, ya dan lain-lain dari anggota tubuh. Jadi semua harus terkena basahan air. Perhatikannya, ini harus diperhatikan. Semua harus terkena basahan air. Maka di sela-sela, apabila semua sudah terkena air, maka cukup bagi kita. Jadi tidak harus banyak menggunakan airnya, tapi yang terpenting adalah semua anggota badan terkena air. Ya. Paham ya Bapak Ibu? Ini yang perhatikan. Kalau pakai banyak, diguyurkan banyak tapi enggak di sela-sela, nanti ada yang
terlewatkan. Baik. Bapak Ibu, ya. Ketika kita mandi besar, hendaklah kita bersih-bersih kumis, kuku, bulu ketiak dan lain-lain, ya. Sebagaimana yang telah dijelaskan di sini. Karena nanti kalau potong kumisnya, potong kukunya setelah berihram, maka dia terkena dam, kafarah. Tidak boleh. Ya. Jadi harus apa? Sebelum melaksanakan ibadah, sebelum berihram, ya. Bersih-bersihnya sebelum berihram. Bisa, ya, bersih-bersihnya tatkala kita di Indonesia. Ya, sudah kita mau berangkat, besok mau berangkat. Ya, sehari sebelumnya kita sudah bersih-bersih. Tidak apa-apa. Nanti di Madinah tidak usah bersih-bersih lagi. Dan yang harus diperhatikan Bapak Ibu, nanti kalau bersih-bersih jangan di kamar mandi. Kenapa? Nanti kalau rambutnya ke pembuangan air bisa menjadikan apa? Mampet. Ya. Kalau satu kamar 4 orang semua rambutnya masuk ke situ gimana nanti? Ya. Selain itu kan juga menjaga kebersihan. Mungkin kalau milik kita tahu tidak ada masalah. Kalau milik orang lain kan jadi gak sedap pemandangannya. Maka lebih baik kita bersih-bersihnya bulu ketiak, potong kuku, kumis itu di Indonesia saja. Insya Allah kalau sampai sana gak akan langsung tumbuh. Ya. Paham ya Bapak Ibu? Baik. Setelah seseorang mandi, maka boleh memakai minyak wangi di badannya. Lalu berpakaian ihram. Ya, ini gimana? Pakaiannya. Pakaian ihram bagi laki-laki itu ada dua kain. Ya, tidak harus putih sebetulnya. Tapi kalau orang Indonesia itu senangnya putih-putih. Satu untuk disarungkan. Boleh seseorang memakai seperti ini Bapak Ibu. Ini untuk laki-laki dulu ya. Ini seperti sarung. Yang penting pertama, ketika kita berjalan maka tidak membuka. Karena nanti seseorang yang memakai pakaian ihram harus melepas semua pakaiannya, kaos, celana pendek maupun sidi harus semua. Ya, oleh sebab itu perhatikan, ya, sehingga tidak terbuka. Boleh seseorang memakai seperti ini. Tidak apa-apa. Yang penting apa? Aman. Bagi yang dikhawatirkan nanti apa aurat ya, maka pakai sabun. Sabun boleh. Pakai tali. Yang pakai tali Pak. Boleh. Kalau sabun itu kan biasanya ada kaitannya juga ya Pak. Jadi yang tidak diperbolehkan yang berjahit itu maknanya adalah yang membentuk tubuh. Ya. Nanti kita ketika
Ya, ketika kita tawaf atau setelah berihram, bawa tas-tas ini juga ada jahitannya. Jadi maknanya tidak boleh memakai yang berjahit itu adalah pakaian yang menempel, yang dia dijahit, yang membentuk tubuh. Paham ya Bapak Ibu? Ayo. Adapun satunya ya sebagai rida ya, penutup ya. Ini bisa dimasukin supaya tidak kemana-mana. Yang satunya dimasukin ya, seperti ini. Nah, seperti ini insya Allah aman untuk sholat ya. Itu tidak lepas. Kalau lepas kan nanti kita gini. Nah, maka supaya aman diperhatikan Bapak Ibu, Bapak-bapak ini terkhusus ya, diikatkan. Nanti bisa dicoba di rumah masing-masing. Baik, Bapak Ibu ya. Ini untuk laki-laki. Adapun perempuan, pakaian ihramnya adalah pakaian di luar rumah. Ya, perhatikan. Seperti jilbab. Ya. Dan tidak memakai cadar. Tidak memakai masker kecuali jika ada pandemi COVID atau sedang terjangkit sebuah wabah, maka diperbolehkan. Tidak boleh memakai sarung tangan. Jadi muka dan telapak tangan harus terbuka. Ya, Bapak Ibu paham? Ibu-ibu paham ya? Nanti tatkala kita ya melaksanakan lafaz atau mengucapkan lafaz labbaika umratan, maka kemudian diikuti Allahumma mahilu haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallulku di mana engkau menahanku. Apa itu artinya? Seseorang yang tidak bisa melanjutkan ibadah umroh, maka disitulah dia langsung bertahallul. Jatuh sakit misalkan, atau halangan-halangan yang lain yang menyebabkan seseorang tidak bisa melaksanakan ibadah umroh. Paham ya? Jadi ketika kita melafazkan labbaika umratan, Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya Allah, tempat tahallulku di mana engkau menahanku. Bapak Ibu, tatkala kita sudah ya tadi mandi, pakai pakaian ihram dan melafazkan niat umroh, labbaika umratan, Allahumma mahilli haitsu habastani, maka seseorang sudah masuk dalam ibadah umroh tersebut. Ada larangan-larangan. Mengapa dikatakan ihram? Karena ada larangan, sebagaimana takbiratul ihram, takbir yang melarang seseorang melaksanakan kecuali yang disyariatkan dalam sholat. Adapun larangannya adalah
tidak boleh mencukur semua rambut, baik ketiak, kumis dan lain-lain. Tidak boleh memotong kuku. Tidak boleh memakai peci, imamah, surban yang diletakkan di kepala secara langsung menempel. Perhatikan, menempel. Tapi kalau pakai payung boleh, karena tidak nempel dia. Baik. Tidak boleh memakai masker. Laki-laki juga nggak boleh, kecuali dalam keadaan darurat. Baik. Bagi laki-laki tidak boleh memakai baju, celana, sepatu, tidak boleh. Kalau perempuan boleh, ya. Tidak boleh menggunakan wangi-wangian, ya. Tidak boleh memburu hewan. Tidak boleh menikah atau menikahkan. Meminang, khitbah itu meminang. Tapi kayaknya ini juga nggak mungkin ini lah. Tidak boleh berhubungan suami istri. Ya. Baik, ini adalah larangan-larangannya. Yang harus diperhatikan, ya, yang sering terjadi itu ini, ya. Kalau mau berburu hewan, saya pikir tidak akan berburu. Ya, khitbah atau akad nikah kayaknya juga enggak lah. Kalau dengan suami istri, kalau nggak sekamar nggak mungkin lah ini. Ya. Baik, ini diperhatikan 1 sampai 5. Lanjut, Mas. Ya. Apa-apa yang dibolehkan, ya. Memakai jam tangan boleh, keset, kemudian tas, ya, payung, kemudian merubah posisi boleh, ya, mandi juga boleh, ya, kemudian BAB, BAK juga boleh, ya, rambut rontok sendiri boleh, tidak apa-apa, itu di luar kemampuan kita, ya. Nanti jangan sampai saya berekrom nih, tidak boleh mandi, tidak boleh BAK, tidak boleh BAB, wah ini berabe nanti. Ya, ini diperbolehkan ya Bapak Ibu. Ya. Ya, makan juga boleh, minum juga boleh, tidur juga boleh. Lanjut, Mas. Ya. Baik. Seseorang yang sudah berihram, ya, dan dia sudah melaksanakan atau melafazkan niat umroh, maka memperbanyak talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Di situ makna atau arti dari labbaika, aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk menunaikan ibadah umroh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Ini tauhid. Innal hamda, ini juga tauhid. Ya. Innal hamda wa ni'mata, ya, laka wal mulk la syarika lak. Di situ terkandung tauhidul uluhiyah, tauhidul rububiyah, dan tauhidul asma wa sifat. Kemudian seseorang memperbanyak talbiyah khusus bagi laki-laki, diangkat suaranya, labbaik Allahumma labbaik. Bahkan dikisahkan para sahabat itu sejak dari Mikot sampai Mekah itu suaranya sampai habis, karena memperbanyak apa? Talbiyah. Perjalanan kita nanti dari Madinah
Dari Bir Ali, mikot di Bir Ali sampai di Mekah kurang lebih 5 jam. Nah, maka kita mungkin 15 sampai 30 menit bertalbiyah, setelah itu istirahat. Kalau bangun talbiyah lagi dan talbiyah lagi semampunya. Untuk ibu-ibu cukup didengarkan sendiri. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Gitu. Ya. Nah, singkat cerita begini sebelum kita ke tawaf. Bapak Ibu, nanti mandi di Madinah, berpakaian ihram, niat umroh di Bir Ali, ya, labbaika umratan Allahumma mahillu haitsu abastani. Kemudian bertalbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la syarika lak. Sampai di Mekah, urusan hotel kita sudah selesai dan kita kumpul, kemudian kita bareng-bareng menunaikan ibadah umroh dengan dipandu pembimbing umroh. Nah, dari hotel ke Masjidil Haram juga bertalbiyah. Dan tatkala kita masuk ke dalam Masjidil Haram, doa masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya. Kemudian setelah itu kita beridibah. Beridibah itu apa? Memulai tawaf itu dengan begini. Pundak kanan di dibuka. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu, setelah kita beridibah, ya, maka kita memulai untuk melaksanakan tawaf. Tawaf itu 7 putaran, dimulai dari Hajar Aswad. Perhatikan Bapak Ibu, kita nanti arahnya dari sini, kemudian menuju ke Hajar Aswad. Kalau kita sudah seluruh Hajar Aswad, bagian mampu mencium, bagian tidak mampu, kalau sudah lurus, di sana ada lampu hijau, lurus, cukup memberikan isyarat Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar, atau mengatakan Allahu Akbar saja. Harus diperhatikan, jangan di sini Bismillah Allahu Akbar, jangan. Harus lurus dengan Hajar Aswad. Bagi laki-laki perhatikan pundaknya terbuka. Kemudian dari Hajar Aswad memulai 3 putaran pertama dengan rommel atau lari-lari apa? Ini namanya lari-lari kecil. Jika tidak memungkinkan, cukup dengan jalan biasa. Semua melihat situasi dan kondisi. Ya. Ketika kita sudah memulai tawaf, maka boleh seseorang membaca kalimatut thayyibah. Subhanallah boleh. Walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar boleh. Membaca Al-Quran, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas boleh. Berdoa dengan bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Inggris boleh. Tidak ada zikir tertentu dalam setiap putaran.
sesuai dengan hajat kita. Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala tatkala beliau tawaf mengucapkan Allahumma aslih qalbi, Allahumma aslih qalbi, ya Allah perbaikilah hatiku. Karena beliau berdasarkan hadis inna fil jasadil mudghah, karena dalam jasad itu ada segumpal daging. Idza sholahat sholahal jasadu kullu. Jika segumpal daging itu baik, maka akan baik semuanya. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Jika jelek, akan jelek semuanya. Ala wa yal qalb. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hatinya diperbaiki, karena dengan baiknya hati akan menjadikan perilaku seseorang itu menjadi apa? Baik. Tiap putaran membaca itu tidak ada masalah. 1 doa, 2 doa, 3 doa, 4 doa, 1 zikir, 2 zikir, kalimat thayyibah tidak apa-apa. Terus diulang-ulang tidak apa-apa. Yang baru punya hajat, ya Allah, berikanlah anakku pasangan yang soleh maupun solehah. Gak apa-apa Bu, itu terus. Yang punya hutang, ya Allah lunasikan hutangku. Gak apa-apa. Yang punya masalah, ya Allah berikanlah solusi dari masalah-masalah yang sedang aku hadapi. Semua permintaan kita, hajat kita satu dengan yang lain berbeda. Maka kita memohon kepada Allah, ya, tatkala kita tawaf dengan bacaan yang kita pahami. Jangan sampai berdoa tapi tidak paham apa yang diminta. Saya pernah bawa satu keluarga, ibu dan 2 putri, 1 putra. Ibunya ini pengen anaknya dapat mahasiswa Madinah. Alhamdulillah setelah umroh anaknya dipinang mahasiswa Madinah. Sekarang ngajar di Iskarima. Ini apa yang lulusan Madinah ini. Yang kedua, putrinya yang kedua dipinang lulusan SD di Jember. Alhamdulillah makbul. Jangan. Saya termasuk yang merasakan sendiri, ya Allah, mudahkanlah aku untuk bolak-balik melaksanakan ibadah umroh. Alhamdulillah hampir tiap bulan berangkat Bapak Ibu. Doa di sini, ya, terkhusus nanti tatkala kita tawaf maupun setelah tawaf kita di multazam antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Intinya berdoa meminta kepada Allah tatkala kita tawaf, ya, dan tatkala kita di luar tawaf. Lebih-lebih kalau kita sering-sering di bawah ini untuk menghadap kiblat, memohon kepada Allah Subhanahu. Baik Bapak Ibu, seseorang tidak boleh tawafnya di Hijr Ismail. Karena Hijr Ismail ini sebetulnya adalah Ka'bah yang belum jadi. Jadi kalau dia tawaf di sini, muternya di sini tidak sah. Harus di luar apa? Hijr Ismail. Paham ya Bapak Ibu? Baik. Tatkala kita sampai di Rukun Yaman, sudut sebelum Hajar Aswad, kalau mampu kita mengusap. Jika tidak mampu, lewati saja tanpa memberikan isyarat dan membaca doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah
Waqina adzabannar sampai di Hajar Aswad. Kalau sudah selurus lagi dengan Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim. Paham Bapak Ibu? Dari Hajar Aswad putaran sampai ketemu Hajar Aswad lagi dihitung sah. Kemudian mulai lagi zikir, baca doa, baca Quran dan lain-lain. Sampai sini doa Rabbana atina fid dunya hasanah sampai selesai. Sampai Hajar Aswad lagi dihitung 2. Demikian seterusnya sampai 7 putaran. Sampai sini paham Bapak, Ibu? Tidak ada kesulitan ya? Sudah? Apa posisi badan kita itu berarti menyamping kaki Ya, terus, ini. termasuk pada saat Ya. melambaikan ini tidak boleh begini. Bukan tidak boleh begini, ini saja. Oh, begini saja. Ya. Ya. Ini. Jadi posisi Ka'bah di sebelah kiri pundak kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak boleh, bukan tidak boleh. Jangan Bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian seperti itu, tidak perlu. Tidak perlu mengisyaratkan. Tidak perlu. Sudah cukup Bismillahirrahmanirrahim. Paham ya? Kalau sampai gini gimana? Ya sudah, tidak apa-apa, tidak membatalkan. Tapi nggak perlu. Kalau ada orang lain ikut-ikutan, ya udah kita. Kalau sudah terlanjur tidak apa-apa. Kalau kita batal, ibu memakai spray atau mengambil air zam-zam, kemudian berwudu. Stop sebentar. Stop, ada tempat untuk berwudu sebentar. Caranya begini ya Bu, tuangkan sedikit saja, ya kan? Yang penting wudu itu rata, bukan banyak. Dah, pakai yang sekali-sekali saja. Tuangkan sedikit lagi. Dah. Diratakan Bu, Bapak. Ini saya praktekkan, saya nggak apa-apa ini. Nah, ayo. Biar Bapak Ibu mantap. Wudhu itu yang penting rata. Sudah rata? Ya. Ambil lagi sekujupnya, dialirkan. Diratakan Bapak Ibu. Ya. Di sela-sela. Ya. Nah. Lagi. Ya. Lagi. Yang penting rata ya. Nah, kaki karena saya pakai kaos kaki nggak usah dari wadah. Jadi kaki begini. Tadi nggak pakai kumpul Ustaz? Nggak. Itu sebagaimana dalam Al-Quran. Di Al-Quran itu. Pak, Kalau kalau perempuan Imam Sebentar. tidak, Satu-satu dulu. pakai Sebentar, Ibu, Bapak dulu. Jadi tidak perlu kumur-kumur Pak. menghirup di itu. Tidak. Wajib aja. Ya, yang wajibnya aja. Mau dibuka atau gimana kerudungnya? Nanti cari tempat yang aman, Bu. Cari tempat yang aman. Di sana ada tempat khusus wanita, ya. Memang ada khusus. Ya, gitu. Jadi dibuka atau? Ya, pokoknya ya jangan dibuka semuanya. Ya, pokoknya Perlu aman. gini aja. Ya. Kan Ibu lebih tahu. Jadi bagaimana kerudungnya di. Jadi ada khusus tempatnya. Oke.
Begitu ya Bapak? Tadi nggak perlu. Apa, Ustaz? Kalau batalnya itu umpamanya hajat, mau buang BAK atau BAB pada sampah, pada caranya gimana? Ya. Ke toilet dulu. Kalau mau ke toilet dulu bisa, cuma itu jauh dan nanti pasti ketinggalan. Maka untuk mensiasatinya, usahakan sebelum kita tawaf atau sebelum melaksanakan umroh, maka kita bersihkan dulu semua. Nanti maka pembimbing akan mengatakan, Bapak Ibu kalau mau ke kamar mandi, sekarang ke kamar mandi dulu di WC di depan Masjidil Haram, selesaikan. Dan selesai wudhu, ya kita tawaf. Ya. Maka jangan makan yang terlalu kenyang, jangan minum terlalu banyak, ya, supaya kita tidak cepat BAK maupun tidak kentutan. Baik, kalau sudah 7 putaran, ya, maka ini dikembalikan lagi untuk melaksanakan sholat di belakang makam Ibrahim, ya. Sebelum sholat mengatakan wattakhidhu min maqami Ibrahim musholla. Sholat 2 rakaat menghadap Ka'bah. Rakaat pertama Al-Fatihah Al-Kafirun, rakaat kedua Al-Fatihah Al-Ikhlas. Setelah selesai berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya minum air Zam-Zam. Dan sebagian air Zam-Zam, ya, selain lagi kita minum air Zam-Zam dengan berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa min kulli da'in. Atau kemudian ditambahi doa yang lain, ya Allah, semoga air Zam-Zam ini membersihkan sifat-sifat buruk saya atau penyakit yang ada di dalam tubuh itu tidak mengawal. Dan minum, sebagiannya dituangkan dan diusapkan di ke kepala. Ya, selesai, ya. Jika memungkinkan kita kembali ke Hajar Aswad untuk kemudian melaksanakan sa'i. Jika tidak memungkinkan, maka kita bisa langsung menuju tempat sa'i. Paham sampai sini Bapak Ibu? Paham ya? Kalau paham, kita lanjut untuk menunaikan sa'i. Ketika kita sa'i, ya, berjalan dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah, dan itu sebanyak 7 kali. Ya. Tatkala kita hampir sampai ke Bukit Sofa, kita membaca Inna Sofa wal Marwata min sya'airillah. Ya. Sampai sini cukup. Mau dilanjutkan, faman hajjal baita awi tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima wa man tatawwa'a khairun fa innallaha syakirun alim. Boleh sampai situ, boleh sampai selesai juga boleh. Kemudian membaca nabda'u bima bada Allahu bihi. Ya. Aku memulai, ya, kalau abda'u aku memulai, kalau nabda'u kami memulai, ya, dengan apa yang Allah memulai darinya. Ketika kita sudah di Bukit Sofa menghadap ke kiblat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa zamat ahzaba wahdah. Dibaca 3 kali. Setelah membaca 3 kali, boleh berdoa sesuai apa yang menjadi hajat kebutuhan kita. Dan tatkala jamaah semua sudah membaca, maka kita mulai berjalan dari Bukit Sofa menuju Bukit Marwah. Ya, perhatikan. Ya, jadi ini adalah Bukit Sofa dan Bukit Marwah. Kita mulai dari sini. Setelah menghadap kiblat, berdoa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai. Ya. Mulai dari Sofa menuju Marwah. Nanti ada lampu hijau, lari. Nah, seperti itu. Paham sampai sini? Ketika ini untuk laki-laki, ibu-ibu tidak usah lari-lari. Ya. Ketika lampu hijau ini lari, lampu hijau berikutnya berhenti. Berzikir, berdoa sebagaimana di tawaf tadi ketika melaksanakan tawaf, bebas. Setelah sampai Marwah, kita menghadap apa? Kiblat. Berdoa sebagaimana di Sofa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya, sampai selesai. Ya. Setelah hajat kita di Marwah selesai, mulai lagi berjalan sampai di lampu hijau, lari lagi. Lampu hijau berikutnya berhenti, kembali ke Sofa, dihitung 2. Paham sampai sini Bapak Ibu? Melakukan sebagaimana yang ada di Marwah tadi. Sofa Marwah sama, menghadap kiblat, membaca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Sampai selesai. Kemudian setiap perjalanan ya dihitung 1 sampai 7 putaran atau 7 kali. Sofa Marwah, Marwah Sofa. Dihitung gimana? Saat melakukan saat itu harus suci juga, Ustaz? Enggak. Beda dengan apa tawaf. Setelah selesai kita berarti posisinya di Marwah. Paham ya Bapak Ibu? Ada pertanyaan? Setelah selesai di Marwah, maka kita keluar dan bertahalul. Ya. Yaitu taksir itu memotong main ya. Ya. Kalau halak itu mencukur sampai habis. Paham sampai sini Bapak Ibu? Perempuan cukup seluas jari saja. Nanti alat guntingnya bisa. Bisa, di sana Bapak Ibu bisa membawa gunting sendiri. Mengambil miqat di Bir Ali, maka mengucapkan apa? Ya, coba ikuti saya ya. Labbaika umratan. Allahumma mahilli haitsu habastani. Ya, jadi itu yang nanti yang dibaca Bapak Ibu ya. Setelah kita selesai memakai ihram di miqat Bir Ali, membaca labbaika umratan Allahumma mahilli haitsu habastani. Kemudian kita
bertalbiyah. Ya, kita praktekkan bertalbiyah dari ruangan ini sampai nanti masuk atau melihat Ka'bah. Ya, Bapak Ibu, paham ya? Talbiyahnya sudah hafal ya? Taib. Ketika kita melihat Ka'bah itu ada yang dibaca enggak? Ada. Allahumma antas salam wa minkas salam. Fa hayyina rabbana bisalam. Ya, nanti bisa kita pandu kalau Bapak Ibu kelupaan. Nanti kita praktekkan di sana. Sudah Bapak Ibu ya? Kita mulai. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika. Kita akan praktekkan doa masuk masjid. Ya. Doanya bagaimana? Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Kemudian ya. Bapak Ibu, setelah kita masuk masjid dengan membaca doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik, kemudian kita melihat apa? Ka'bah. Ya. Bacaan doanya apa? Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina rabbana bisalam. Ada yang belum hafal? Ya. Nanti kalau tidak hafal, pas melihat Ka'bah, bareng-bareng saya pandu. Paham ya Bapak Ibu? Ya. Contoh, Allahumma antas salam wa minkas salam fa hayyina rabbana bisalam. Ayo kita mulai untuk apa? Tawaf. Ya, perhatikan ini dia apa? Beridiba. Ya, bahu kanan dibuka. Ya, khusus laki-laki. Ya, ini Pak. Oke. Lalu kita langsung menuju Hajar Aswad. Lurus garis. Kita praktek coba ya. Daya, yang depan dulu. Badan ngadep ke sana. Gini aja Bu, miring aja. Ya. Gini. Ya, oh gini Bu, ngadapnya sana ya. Ya, apa? Coba bacanya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang depan, ayo, jalan. Ayo ya, ya gantian. Ibu, ayo. Jalan. Ya. Ya, oke, ya. Ya, oke. Ya, terus sesuai ya. Nah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya. Ini namanya rukun apa? Yamani. Diusap ya kalau mampu, ya. Kemudian membaca apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bismillah, Allahu akbar. Ayo yang belum harus lewat dulu. Ya. Sama. Kalau gedenya gede sana, Pak. Ya. Nggak boleh. Nggak boleh pakai sepatu. Pakainya sendal.
Nah di sini ya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya, ndak harus berhenti, langsung ya. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Ya. Boleh? Boleh? Ya. Oh, 3. Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dah ya, langsung. Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar. Kalau ini tadi lepas itu batal. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Nah. Bentar. Oh, dicari yang paling sedikit. Kalau sudah selesai, nggak baca lagi? Enggak. Setelah selesai diginikan kembali Bapak Ibu. Terus menghadap kiblat. Membaca apa? Wattakhidu min maqamin Ibrahim musholla. Ya, kemudian sholat 2 takbir Allahu Akbar, Al-Fatihah, Al-Kafirun. Kemudian rakaat kedua Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Selesai berdoa. Dah cukup, kita langsung minum air Zam-Zam. Diminum ya. Dah, sebagiannya dia apa? Ucapkan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifa min kulli da'in. Kemudian kita langsung menuju ke tempat sa'i. Sofanya sana. Jangan lupa baca inna kemudian menghadap apa? Kiblat. Ini posisinya sama ya kayak. Iya, seperti ini, Pak. Bener, seperti ini persis. Jaraknya Safa Marwah itu kurang lebih. Menghadap kiblat lalu membaca apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah. La syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu. Yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah. Anjaza wa'dah. Wa nasara abdah. Wa zamal ahzaba wahdah. 3 kali. Dah ya? Paham? Ya. Abda'u bima bada Allahu bihi. Kita akan memulai dari Safa menuju apa? Marwah. Boleh zikir? Ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Baru 1 ini Bapak Ibu. Ya. Mau berapa kali ini? Enggak. Kali latihan. Saya ngikut. Ayo mau berapa kali? 3. Sana 1 lagi terus sini 1 lagi. Ya, oke, ayo. Gak apa-apa, Bu. Nanti di sana lebih semangat. Nah, kemudian menghadap kiblat lagi. Baca apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah. La syarikalah. Lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abdah wa zamal ahzaba wahdah. Udah?
Kalau mau tambahi doa lain silahkan. Selesai kita langsung menuju sofa lagi. Katanya mintanya 3 kali. Ngikut saya. Iya, bacanya 3 kali. Di Bukit Sofa kita juga melakukan sebagaimana yang di Marwah tadi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdah, la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara abadah wa zamal ahzaba wahdah. 3 kali juga. 3 kali ya. Ya. Ya, 3 kali juga semua. Ya, cuma ini kita praktekkan sekali. Tapi bacaannya 3 kali. Setelah itu berdoa sesuai dengan hajatnya masing-masing. Nah, tadi permintaannya sampai 3. Ini kita anggap sudah 6. Ya, paham? Berarti tinggal berapa? 1 lagi kita ke sana. Setelah itu selesai tahalul. Yang ke-7 tidak perlu menghadap ke kiblat lagi sebagaimana di sini. Cukup langsung ke luar. Paham Bapak Ibu? Kita mulai. غدا نأتي ونعتمر ودمع الشوق ينهمر نلبي ملؤنا عطش فهذا اليوم منتظر غدا نأتي ونعتمر ودمع الشوق ينهمر نلبي ملؤنا عطش فهذا اليوم